Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang iNews untuk mendiskusikan tentang kasus stunting di Nusa Tenggara Barat yang mengalami tingkat kenaikan. Pak, tadi kita sempat putus dengan data-data kemiskinan yang ekstrim. Itu di wilayah mana saja? Kalau berbicara, saya kebetulan tidak membawa data angka kemiskinan ekstrim di NTB. Yang jelas proporsi atau persentase kemiskinan ekstrim di NTB itu sangat berbanding lurus dengan data stunting, tingkat stunting di NTB gitu. Sehingga itu juga menjadi faktor determinan bahwa stunting itu juga dipengaruhi oleh kemiskinan gitu. Karena gimana? Misalnya contoh sederhana aja, ketika kelompok sasaran yang kita katakanlah keluarga ini, dalam satu keluarga ini mereka pendapatannya di bawah misalnya $2 atau di bawah 30.000 per hari gitu kan. Terus sementara di situ ada anggota keluarganya 4 orang gitu. Sementara di situ ada bayi yang mana kebutuhannya mungkin melebihi dari 30.000, katakanlah 100.000. Jadi akses untuk membeli nutrisi atau makanan yang bernutrisi tinggi itu kan sangat susah gitu ya. Kita sekarang berbicara tentang income ya Pak ya. Jadi banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kasus stunting. Sangat banyak, makanya kan saya tadi di awal sudah disclaim. Jadi faktor stunting ini tidak bisa dilepaskan dari faktor-faktor lain gitu. Makanya dalam program stunting ini lintas sektor gitu. Oke. Lalu apa yang nantinya atau akan dilakukan oleh BKKBN? Nah, sebenarnya kita di BKKBN itu sendiri kita dimandatkan berdasarkan amanat Ranpasti itu untuk mengawal program-program tematik stunting. Di situ ada 6 tematik wajib yang harus kita lakukan, yang kita kawal. Saya di Satgas itu ada tim di seluruh provinsi, itu ada technical assistantnya di masing-masing kabupaten, itu mengawal program yang namanya tematik wajib. Salah satunya itu adalah mini lokakarya, di mana di dalam mini lokakarya ini skupnya di tingkat kecamatan, di mana di situ ada TPPS, tim percepatan penurunan stunting di tingkat kecamatan, itu berembuk membahas data stunting, kenapa dia stunting dan lain sebagainya. Baru di hasil akhirnya itu ada tindak lanjut. Nah, ini sudah tahu masalahnya, tindak lanjut apa yang bisa dilakukan. Katakanlah misalnya di keluarga A, dia kan punya anak stunting yang menyebabkan misalnya di situ ada indikator dia tidak punya jamban. Nah, bagaimana disupport supaya mempunyai jamban sudah gitu dilakukan. Dan itu yang selalu kami lakukan, ada dari setiap bulan itu di Mini Lokakarya, forum-forum Mini Lokakarya itu, supaya setiap bulannya itu tindak lanjutnya itu berbeda-beda. Jadi masalah yang ditemukan tidak selalu sama gitu. Contoh misalnya katakan di keluarga itu tadi tidak punya jamban, di bulan berikutnya masih tidak dengan masalah yang sama, tidak punya jamban. Jadi harus disegerakan gitu. Karena kalau misalkan hanya berdiskusi lalu membuat forum, saya rasa itu adalah hal-hal yang tidak berpengaruh sangat cepat kepada masyarakat. Yang berpengaruh itu adalah solusinya gimana. Kalau nggak punya jamban, dia udah dibuatin gitu nah ya. Itu salah satu saya bicarakan, kami dari BKKBN itu adalah mini lokakarya kecamatan. Baru di salah satu kegiatan tematik wajibnya itu adalah kita mendeteksi resiko itu dengan pendampingan yang intensif. Nah, pendampingan intensif ini dilakukan oleh kader-kader TPK. TPK ini terdiri dari 3 komponen. 3 komponen, satunya itu kader PKK, kader KB, sama dari nakes di puskesmas gitu. Mereka melakukan pendampingan. Contoh misalnya mbaknya punya anak nih, satu anak bayi gitu, bahwa di situ tuh masukkan keluarga berisiko karena mempunyai anak balita gitu, maka itu harus sudah terdeteksi oleh tim TPK ini gitu, sehingga kita mampu memberikan KIE di situ, komunikasi, informasi, dan edukasi. Sudah sejauh mana program itu terlaksana Pak Budiman? Apakah sudah terlaksana jauh sebelumnya? Sudah terlaksana semenjak peraturan dikeluarkan, maka program itu langsung terlaksana. Dan kita di tahun 2023 ini, kita tidak hanya melaksanakan program itu terlaksana, namun bagaimana program itu terlaksana secara kualitas yang kita kedepankan gitu. Misalnya contoh pendampingan, bagaimana pendampingan ini benar-benar menyasar keluarga yang berisiko. Maka di dalam indikator kami bekerja itu ialah ada namanya disebut dengan 4 pasti. Jadi kita memastikan bahwa si keluarga ini terdata, memperoleh intervensi, memanfaatkan intervensi, dan salah satunya itu ialah membuat tindak lanjut gitu. Membuat tindak lanjut dari intervensi tersebut gitu. Jadi ini yang menjadi catatan kami gitu, bahwa katakanlah kita mungkin missing di lapangan itu, tidak semua keluarga sasaran terdata, maka kita genjot di bagaimana di posyandu itu partisipasinya meningkat gitu.
Partisipasi dari masyarakat, partisipasi dari pemerintah, tentunya dua hal ini haruslah berjalan bersinergi satu sama lainnya. Oke, terakhir sebagai closing statement dari Pak Budiman, kira-kira nantinya setelah ini, kita kan sekarang lagi mendiskusi tentang stunting, apa yang akan dilakukan dalam waktu dekat? Selain daripada forum-forum diskusi tadi, lalu yang kedua adalah ada evaluasi mungkin nantinya setelah ada masalah ini. Ya, tadi saya sampaikan bahwa di program kami di BKKBN itu ada mengawal 6 tematik wajib, itu saya belum sebutkan tadi adalah mini loka karya, terus selanjutnya itu pendampingan TPK, terus pendampingan LC-MIL, audit kasus stunting, ada namanya juga dapur sehat atasi anak stunting, itu adalah program yang sifatnya aplikatif. Nah, dan satu lagi itu ada sifatnya rakor di tingkat kabupaten. Dan ini salah satu program yang menurut saya menarik sekali gitu, karena ini mengajak semua pihak, tidak hanya unsur pemerintah saja, namun berbagai unsur gitu. Ada namanya Bapak Asuh Anak Stunting. Ini adalah program BKKBN yang ingin mengajak semua orang untuk berkontribusi gitu melalui Bapak Asuh Anak Stunting ini. Kita tahu mungkin dari skup terkecil katakanlah di desa tersebut, mungkin Paknya mau menjadi ibu asuh mungkin bahasanya gitu. Kita ingin melihat bahwa ada kerisauan gitu kan, ada kekhawatiran. Tapi dananya dari pemerintah kan? Nah, tidak dari pemerintah, jadi semua orang bisa urun rembuk di situ. Jadi lebih kepada hati nurani partisipasi masyarakat dan kontribusi. Partisipasi. Karena memang di pemerintah itu sudah saya rasa sih sudah sangat positif untuk penanganan stunting ini. Nah, bagaimana di situ juga di dalam penanganan stunting itu strateginya banyak strateginya itu adalah bagaimana pentahelix penanganan stunting itu, pelibatan unsur media di sini, bagaimana memberitakan berita-berita tentang stunting, tidak hanya mungkin tren penurunan, tapi tren positif. Banyak hal yang sifatnya mengedukasi. Terus belum lagi kami mengundang akademia gitu yang dari universitas untuk melakukan penelitian pengabdian atau tridharma perguruan tingginya. Terus belum lagi kita berbicara dunia usaha, bagaimana mungkin CSR-nya itu dialihkan ke program-program stunting juga. Baik, Pak Budiman, 30 menit sudah kita berdiskusi tentang kasus stunting di Nusa Tenggara Barat. Tentunya banyak hal atau informasi yang sudah Pak Budiman sampaikan kepada kami dan juga masyarakat agar lebih bekerja sama atau berkontribusi untuk menangani kasus stunting yang ada di Nusa Tenggara Barat ini yang prevalensinya itu meningkat, artinya stunting di Nusa Tenggara Barat itu meningkat dari tahun sebelumnya. Dan pemirsa, demikian tadi diskusi atau perbincangan kita tentang kasus stunting di Nusa Tenggara Barat. Tentunya kita juga sama-sama mendukung kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah Nusa Tenggara Barat untuk menurunkan kasus stunting di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih mewakili segenap kru yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.